kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan video informatika. Perkenalkan, nama saya Okinawa Sapalamba. Saya Junela Rayati Nanerante. Saya Kristina Esther Pagita. Perkenalkan, nama saya Fidelia Krista Masyale, kelas 12-2 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Katrin Rande dari kelas 12-2 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Krisna Rayani Marsi dari kelas 12-2 kelompok 6. Arduino Nano V3, driver motor L298N, mini breadboard, power holder sensor, kabel jumper, holder baterai 3400 mAh, kit 2 with robot card. Arduino Nano V3 merupakan microcontroller berbasis Atmega 328P yang digunakan untuk memprogram berbagai perangkat elektronik. Arduino Nano dapat diprogram untuk mengontrol sensor, aktuator, dan perangkat lain dalam sistem elektronik. Motor L298N model ini digunakan untuk mengontrol motor DC atau motor stepper dengan driver. Motor ini kamu dapat mengendalikan arah dan kecepatan motor menggunakan sinyal dari microcontroller. Mini breadboard. Papan breadboard ini digunakan untuk merakit rangkaian elektronik tanpa perlu menyolder komponen, ideal untuk pengujian rangkaian sementara. Power avoider sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi garis atau objek, umumnya dipakai pada robot lean, blower, atau robot yang bisa menghindari rintangan. Sensor ini memiliki 5 kanal yang bisa mendeteksi variasi intensitas cahaya atau permukaan. Kabel jumper. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik di breadboard atau modul lain dengan microcontroller tanpa perlu menyolder. Nomor 6 yaitu holder baterai. Tempat menyimpan baterai untuk menyediakan daya bagi proyek elektronik. Holder ini biasanya untuk baterai 18.650 yang memiliki tegangan tinggi. Ketujuh yaitu baterai 3400 mAh, yaitu baterai tipe Li-ion yang digunakan untuk menyuplai daya ke berbagai perangkat elektronik seperti robot atau perangkat portable lainnya. Kapasitas 3400 mAh memungkinkan penggunaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan kedelapan yaitu kit 2WD robot card. Kit ini berisi komponen-komponen untuk merakit robot mobil beroda 2. Biasanya digunakan untuk proyek robotik yang membutuhkan pergerakan seperti robot yang menggunakan garis untuk membaca garis dan menghindari rintangan. Penjelasan script. Yang pertama, pin untuk sensor garis.
Skrip ini menggunakan 5 sensor inframerah untuk mendeteksi garis, dengan masing-masing sensor terhubung ke pin sebagai berikut. Pin 11 atau L2 dihubungkan pada sensor garis paling kiri jauh atau S5. Pin 12 atau L1 dihubungkan ke sensor garis kiri dekat atau S4. Pin 10 atau M disambungkan kepada sensor garis tengah atau S3. Pin 9 R1 dihubungkan kepada sensor garis kanan dekat S2. Pin 8 atau L2 disambungkan kepada sensor garis paling kanan jauh atau S1. Yang kedua, pin untuk motor. Skrip ini juga mengontrol 2 motor DC, satu untuk roda kiri dan satu untuk roda kanan, dengan menggunakan 4 pin untuk penggerakkan motor maju dan mundur. Pin 5, motor kiri bergerak maju. Pin 6, motor kiri bergerak mundur. Pin 3, motor kanan bergerak maju. Pin 4, motor kanan bergerak mundur. Yang ketiga, yaitu detail penjelasan. Pertama, sensor. Sensor inframerah akan mendeteksi apakah robot berada di atas garis hitam atau tidak. Jika sensor mendeteksi hitam low, itu berarti sensor sedang berada di atas garis. Jika sensor mendeteksi putih atau high, berarti sensor berada di luar garis. Yang kedua, motor. Motor kiri dan kanan dikendalikan dengan mengatur logika high atau low pada pin kontrol motor. Saat pin forward atau maju diberikan logika high, motor akan bergerak maju. Dan saat pin reverse atau mundur diberi logika high, motor akan bergerak mundur. Yang nomor 4, pin perangkat hubungan. Pertama, pin 8 sampai 12 atau R2, R1, M, L1, L2 terhubung ke sensor inframerah yang mendeteksi garis. Yang kedua, pin 5 dan 6 mengendalikan motor kiri. Yang ketiga, pin 3 dan 4 mengendalikan motor kanan. Cara kerja flower at velvet sensor. 5 sensor inframerah IR. Sensor kiri jauh S1, sensor kiri dekat S2, sensor tengah S3, sensor kanan dekat S4, sensor kanan jauh S5. Setiap sensor mendeteksi apakah ada garis di bawahnya atau tidak. Biasanya garis tersebut berwarna hitam, sementara latar belakang lintasan berwarna putih. Sensor IR bekerja dengan mendeteksi pantulan cahaya. Warna putih memantulkan cahaya lebih banyak sehingga sensor akan membaca putih. Warna hitam menyerap cahaya sehingga sensor akan membaca hitam. Robot menggunakan pembacaan dari kelima sensor ini untuk menentukan posisinya relatif terhadap garis dan kemudian menyesuaikan gerakan. Indikasi lampu menyala. 1. Sensor kiri menyala. S1 atau S2, ini artinya garis berada di sisi kiri robot dan robot harus berbelok ke kiri atau kembali ke jalur. 2. Sensor kanan menyala. S4 atau S5, garis berada di sisi kanan robot, jadi artinya robot perlu membelok ke kanan atau kembali ke jalur. 3. Sensor tengah menyala. S3. Ini artinya garis tepat di tengah robot, jadi robot tetap melaju lurus. 4. Kemungkinan skema penyalaan lampu. 1. Kiri dan tengah menyala. Artinya, garis agak condong ke kiri dan robot harus melakukan koreksi ringan ke kiri. 2. Kanan dan tengah menyala. Garis condong ke kanan, jadi robot perlu sedikit berbelok ke kanan. 3. Semua sensor menyala. Kemungkinan robot sedang berada di persimpangan atau area dengan garis tebal. 4. Hanya tengah yang menyala. Robot sudah tepat di tengah garis.